Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi sama aku Teh Fitri di Teman Teh Fitri. Nah, Teman Teh Fitri kali ini kedatangan teman yaitu Kang Dimas Pamungkas. Selamat siang. Hai, selamat siang Teh. Kang DP atau aku manggilnya biasanya DP. Oke. Oke. Aku lihat kemana sih? Tuh sih. Ke Teh Fitri aja ya? Iya udah, lihatnya ke aku aja kan ngobrol Oke. mau ke situ. Aduh Dit, bentar Dit. Mau menyampaikan sesuatu ke pemirsa. Gitu. Oke. Karena tadi nyapa dulu, assalamualaikum, ketemu lagi. Gitu. Oke Teh. Oke. DP. Kenapa? Gak apa nggak sih natural gini? Yang Emang gak mau? ya Gak apa kan? kenapa sih Pe ketawa-ketawa aja? Apa yang pengen DP ketawain sebenarnya? Yang seri, weh. Karena nggak biasa ngomong depan kamera mbak ya. Jadi. Oh, DP nggak biasa ngobrol depan kamera. Oke. Emang biasanya ngobrol depan siapa? Biasanya ngobrol depan anak-anak. Depan anak-anak, teman-teman depan teman-teman. gitu. Oke. Siswa-siswaku. Emang sekarang DP itu kegiatannya apa aja, Pe? Kegiatan aku, wah lagi sibuk-sibuknya sekarang Teteh. Oh, lagi sibuk-sibuknya banget. Yang pertama aku ngajar, aku Ngajar, guru oke. di SMP. SMP mana nih, bisa disapa SMP. dulu tuh anak-anaknya. Halo, anak-anakku SMP 68, aku masuk YouTube. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton di Sintesa Sintesa. Wellness. Oke. Kenapa kan puasa ya? Aduh. Oke, berarti sekarang DP kegiatannya tuh ngajar. Yang pertama ngajar Di SMP tadi. Terus yang kedua ngapain yang lagi, kedua, ini di Sintesa. Di Sintesa. Konten. Oke, di Sintesa tuh bagian apa? Bagian konten kreator. Bagian konten kreator. Aku Jadi yang bikin konten-konten yang ada di Sintesa, karuselnya. Itu DP yang bikin. Iya, aku yang Ih, bikin. Mantap. Terus selain itu lagi sibuk apa lagi? Selain itu aku juga lagi berusaha menyelesaikan studi aku di Fakultas Psikologi Oke. Unisba. Oh, di Fakultas Psikologi Unisba. Ya, Magister Psikologi Profesi. Oh gitu. Insya Allah bentar lagi ya. Doain ya, mudah-mudahan. Insya Allah. Jadi sekarang ada banyak kegiatan banget ya. DP pagi-pagi di sekolah, siang di Pagi-pagi di Sintesa, sekolah. malam ngerjain tesis gitu ya. Betul. Masya Allah. Nah, Pe, gimana cara kamu menyeimbangkan kesibukan kamu yang banyak ini? Pernah nggak ngerasa pengen meledak gitu, capek banget gitu? Iyalah, pernah. Kalau ditanya gimana caranya menyelaraskan waktu, jawabannya nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada. Karena lagi kesusahan juga ini Teteh. Oke. Aku lagi kesusahan untuk ngatur waktu. Oke, ngatur waktunya. Karena kan ada 3 kegiatan tadi tuh ya. Sekolah, konten, sama kuliah. Oke. Ini Teh, aku Teh sekarang lagi ada di tahap cuma bisa ngerjain 2 biasanya dalam sehari itu. Oke. Yang satunya biasanya suka nggak kepegang. Berarti yang 2 itu apa yang lebih prioritas berarti? Iya, harus cari skala prioritas. Oke, jadi yang lebih prioritas yang mana? Tergantung hari apa nih. Oh, ada harinya. Iya. Oh, gitu. Hari apa? Sebenarnya nggak tergantung harinya. Cuma tergantung mana yang deadline-nya lebih dekat. Oh, oke, deadline-nya lebih dekat deadline-nya baru lebih dikerjain duluan. Tuh. Tapi semuanya penting. Semuanya penting, 3-3-nya Oke. penting. Tapi kapan DP merasa ada hal yang gak penting dalam hidup, yang itu tuh gak mau ngerjain banget sama sekali? Itu hal apa dan tentang apa gitu? Apa nih dari 3 yang tadi kegiatan tadi? Enggak, Tahu nggak? apa aja. Pernah gak ngalamin DP dalam hidup itu ngerasa udah gak mau ngurusin hal itu karena dirasa gak penting gitu? Oh iya, sebelum lupa, jangan lupa buat teman-teman yang pengen lebih tahu, lebih teknis, lebih operasional, lebih konkret buat kehidupan teman-teman soal cinta, jangan lupa ikutan kelas wellness class namanya The Psychology of Love yang membuat ekspresi energi cintanya teman-teman jadi lebih konkret diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari mulai tanggal 21 April nanti. Jangan lupa daftar di kolom deskripsi di bawah karena tempat terbatas dan bukan untuk siapa-siapa tapi kamu yang ingin lebih baik lewat cinta. Aduh, ini jawabannya sebenarnya
agak riskan ya kalau aku jawab di di YouTube. Mungkin bisa dipotong ya. Gak apa-apa tuh. Ini nih. Jadi di sekolah sebenarnya. Oh, oke. Sebenarnya sekolah tuh kan sebenarnya kegiatan esensialnya tuh kalau yang menurut aku tuh ya di kegiatan belajar mengajarnya. Gitu. Sedangkan kita jadi guru tuh selama ini banyak dibebankan sama administrasi yang sebetulnya itu teh cuma apa ya, formalitas. Jadi esensinya tuh nggak ada. Nggak ada, karena nggak mempengaruhi ke hal apapun ya. Betul, itu yang bikin berat aku untuk bisa terus menerus di sekolah tuh itu. Kayaknya nih nggak perlu dipotong, Pe. Emang ini mah beban guru di seluruh Indonesia, Pe. Oh iya, mungkin bisa sekaligus mencerahkan. Iya, karena hati teman-teman. Ibaratnya ya, Pe ya, ketika kita pengen meaningful banget ngajar sama anak, kita kedistraksi sama hal-hal yang harus disibukkan dengan administrasi yang sebetulnya juga tidak sangat berpengaruh kepada kemajuan apapun gitu ya di bidang pendidikan gitu. Seperti itu sih. Jadi itu yang bikin kamu ngerasa kayak ini tuh nggak penting, sebenarnya harus dikerjain, tapi ya gimana? Iya. Harus dikerjain Tapi ya. ada kewajiban itu dan ya, harus memenuhi administrasi itu gitu. Nah, itu kan berarti hal yang nggak kamu sukai, tapi harus kamu lakukan. Ada dinamika psikologi apa yang terjadi saat kamu melakukan itu? Kalau kata si Freud mah ya, ada konflik antara super ego sama ego. Oh gitu. Jadi diri ini teh pengennya ideal gitu. Idealnya tuh dalam artian kita tuh bisa sepenuhnya fokus buat ngajar aja gitu, ngasih apa ya, ngasih pembelajaran yang memang siswa itu butuhkan sehari-hari gitu. Tapi yang dirasa terbaik gitu ya. Jadi ketika si anak-anak beres sekolah tuh dia tuh punya bekal untuk kehidupannya gitu, punya life skill. Betul punya life skill. Yang itu tuh sebenarnya di kurikulum yang sekarang tuh kayaknya bukan jadi prioritas gitu. Oke. Nah itu juga yang akhirnya antara kamu ideal sama aku aktualnya berantem gitu. Nah kalau yang kayak DP gini nih, misalnya yang kayak DP gini yang sedang profesi psikologi, yang paham psikologi, separah apa sih Pe ketika aku ideal dan aku aktualnya berantem tuh? Respon emosinya teh sejauh apa dan semeledak apa gitu? Tergantung sebenarnya. Kalau kata si ini Roger banget nih. Oh tadi si Freud ini temennya lah ya? Oh ini temannya. Gimana? Kan ada diskrepansi ya antara diri aktual dan ideal. Ya ada kesenjangan Ada ya. kesenjangan. Seberapa jauh si kesenjangan itunya yang berpengaruh pada kebahagiaan kita. Oke. Jadi semakin jauh si jarak gapnya antara aku ideal dan aku aktualnya, semakin tidak bahagia seseorang. Oke. Kamu ngerasa sejauh apa gapnya antara kamu ideal dan kamu aktualnya? Dari angka 1 sampai 10. Kalau 10 ya. jauh banget ya berarti kan? Di angka 7 sih. Ke-7. 7. Ini menuju jauh loh, Pak. Menuju jauh ya. Oke, menuju jauh kan? Iya. Berarti ada kan kayak konflik-konflik batin yang DP rasain, kehoreaman alias kemageran yang DP rasain. Nah, itu gimana kamu yang apa ya namanya? Menyelesaikannya? Apa kerjain aja sambil hoream atau gimana, Pe? Iya, benar sih. Kerjain aja sambil hoream. Kerjain Kerjain sambil hoream. Tapi itu aku usahain untuk tidak mengambil waktu aku lebih banyak gitu. Hal-hal yang gak esensial tuh. Jadi aku biasanya pakai, sekarang udah ada AI ya. Nah, untuk urusan administrasi biasanya biar nggak terlalu makan waktu aku pakai AI. Oh, dibantu pakai AI. Jadi si AI juga ngebantu sebenarnya. Ngebantu ya. banget. Ngebantu banget. Nah, Pe, kalau misalnya ada ketentuan gitu ya, bahwa semua guru itu nggak boleh ngerjain administrasinya pakai AI, gimana tuh? Ya itu dia ya. Kumaha tuh. Gak akan dikerjain. Dikerjain, tapi ya udah gitu, nggak. Ya tadi balik lagi, jangan ngambil waktu yang terlalu banyak gitu. Oke, karena agar kesenjangannya nggak terlalu jauh ya, biar DP juga masih
menikmati. Iya. DP juga masih bisa meaningful saat ngajar sama anak-anak. Emang DP tuh di sekolah ngapain, Pe? Ngajar apa? Ngajar rendol. Ngajar rendol, ngajar rendol. Aku di sekolah. Jadi di BK itu kan memang sebetulnya nggak ada kewajiban untuk ngisi di kelas ngajar gitu. Tapi kalau di SMP aku itu ada jamnya. Oke. Jadi apa yang aku ajarin adalah kayak misalnya gimana cara berkomunikasi yang baik kayak gitu. Terus gimana caranya anak-anak bisa menyelesaikan konflik. Meregulasi emosi. Regulasi gitu ya. emosi ya basic keren. skill yang ini tuh nggak diajarin di mata pelajaran lain gitu. Ih, keren sih. Kayaknya belum semua sekolah ada kayak gini ya. Aku nggak tahu ya, cuma pengalaman aku sih dulu waktu sekolah aku nggak dapet yang kayak gini. Iya kan? Aku juga nggak ada pelajaran meregulasi emosi, nggak ada pelajaran gimana sih cara menumbuhkan motivasi belajar misalnya dan lain-lain. Tapi ini keren banget sih, Dan Pe. itu tuh penting kan, Iya. maksudnya Betul. yang kepake sehari-hari sama mereka tuh sebenarnya ini kan. Betul. Bukan Andi punya 10 semangka, Terus semangkanya dimaling 8. dimaling 8 terus dibalikin lagi 7. Berapa sisa semangka Andi kan gitu. Itu kan nggak kepake. Kan belum tentu sisa semangkanya 3. Nah. Karena yang satu belum tentu dimakan sama malingnya kan. Iya. Jadi itu juga agak ini kali ya, maksudnya Iya. mesti kurikulum atau pendidikan di Iya, Indonesia tuh si anak udah harus kritis. mulai terarah, skillnya mau kemana nih, outputnya gitu kan, profil lulusannya kayak gitu ya, Pe ya. Bener. Seru banget sih, seru banget. Tapi ngomongin tentang pendidikan dan psikologi ya, Pe. Oke. Itu tuh kan kayak sebenarnya kalau diambil benang merahnya sama-sama punya tujuan untuk ngebantu orang well-being gitu ya. Iya. Kan tujuan pendidikan juga bantu orang yang nggak tahu jadi tahu. Yeah. Nah di psikologi juga kan sama gitu, yang nggak tahu bagaimana cara meregulasi emosi jadi bisa, yang tadinya tantrum yang nggak bisa ngomong gitu kan saat menyelesaikan konflik jadi tahu gitu. Nah kamu lebih senang dan mendalami di mana nih, di pendidikannya kah, apa di profesi magister kamu nih yang lagi diambil gitu kan? Atau di situ kamu lebih senang interaksinya dengan yang mana? Apakah dengan kelompok kan di sekolah atau individu? Karena kamu ambil profesi klinis kan. Ya. Kamu lebih suka yang mana? Kalau ditanya lebih suka, Kalau haus minum dulu. puasa. Kosong. Gimana? Suka yang mana ya? Sebenarnya aku sih lebih senang di klinis. Oh, lebih senang di klinis. Tapi bukan menangani kasus-kasus individu. Oh, oke. Jadi aku lebih seneng ketika aku bisa mengedukasi nih, mengedukasi banyak orang nih tentang kesehatan mentalnya. Oh, oke. Berarti lebih sukanya di klinis tapi kelompok gitu ya, tentang kesehatan mentalnya. Dan mungkin. lebih sukanya di kegiatan-kegiatan promotif dan preventif dibandingkan kuratif. Oh, oke. Sip kalau gitu. Pe, BTW kapan pertama kali kamu jatuh cinta sama psikologi? Pertama kali jatuh cinta sama psikologi. Dan akhirnya pengen masuk S1, S2-nya psikologi. Mungkin dari kapan ya? Dari mulai kamu terluka dan pengen berobat jalan. Jadi dulu tuh aku punya novel Agatha Christie. Itu tuh kan psikologi banget ya. Tapi dulu mah belum tahu itu teh Psikologi gitu, itu teh ya kriminal aja gitu. Tapi ternyata setelah baca terus cari tahu, oh ternyata ini tuh si pelaku kejahatan itu ternyata dilatar belakangi oleh kondisi psikologi si pelakunya. Betul. Gitu. Jadi akhirnya ya ketika ada kesempatan masuk kuliah, aku akhirnya coba itu. Oke, berarti awalnya jatuh cinta itu di novelnya Agatha Christie itu. Masih ingat nggak judulnya? Pembunuhan ABC. Oh, pembunuhan The ABC ABC. Murder. Oh, oke. Nah, kalau aku juga sama, pengalaman aku suka sama psikologi itu ketika aku masih umur belasan sih. Aku belasan apa puluhan ya, lupa lah pokoknya, tapi kayak masih muda banget lah. Sekarang udah enggak?
Enggak sih, sekarang udah mulai menuju tua gitu. Nah aku tuh DP pernah baca nggak tentang Develger? Aduh enggak apa itu? Itu tuh series satu. Divergent. Bukan. Beda ya? Dev nama tokohnya. Oh. Jadi si itunya judul bukunya itu Develger. Jadi itu tuh nyeritain tentang seorang anak yang diasuh sama ibunya yang punya mental issue. Jadi itu tuh series tuh ada 1, 2, 3 kalau nggak salah sampai 5. Aku punya sih bukunya. Nah itu pertama kali aku ngerasain kayak wah ini ada yang salah nih gitu. Wah ternyata semua anaknya jadi seperti itu karena dia nggak sendirian. Tapi karena si Develger ini diceritanya ini asli ya, si orangnya juga kalau nggak salah masih hidup sampai sekarang. Jadi ceritanya itu tuh dia yang paling nggak disukain di keluarganya. Sering banget disiksa, bahkan disuruh makan pup. Develger tuh si anaknya. Anaknya. Oke. Nah dia kalau nggak salah 3 bersaudara, tapi mungkin ya cara Allah menyelamatkan dia adalah dengan dia dibenci banget sama ibunya. Karena dia pernah dihukum, nggak dikasih makan berhari-hari, sampai dia minum pipisnya sendiri dan segala macam. Hingga akhirnya dia dikeluarkan dari rumah itu dan dia di-adopt gitu ya sama panti sosial lah di sana gitu. Nah di panti sosial di sana hingga akhirnya dia besar dan menjadi seorang pilot. Gitu. Dia nggak pernah lagi ke ibunya, tapi cerita dia sampai dikeluarin itu sampai dia remaja. Dikeluarin gimana? Dari rumahnya. Jadi berarti dia disiksa tuh dari kecil sampai remaja. Nah itu pertama kali aku jatuh cinta sama psikologi gitu. Ternyata sepenting itu seseorang harus sehat mental. Itu makanya aku sering baca, aku dalamin, aku sering baca banget buku-buku novel-novel psikologi gitu. Karena ternyata ketika kita menyelamatkan satu orang, kita itu menyelamatkan banyak generasi gitu. Jadi kan banyak banget yang terselamatkan gitu. Dan itu adalah buku yang paling aku suka dan berkali-kali dibaca gitu. Jadi sama berarti. Nah tapi ketika kita terjun ke dunia psikologinya langsung ya Pe, dengan kamu misalnya kuliah S1, S2, otomatis kan di lapangan gitu aktualnya kita banyak banget ngelihat kesenjangan gitu ya. Mungkin mulai dari awamnya orang-orang tentang dunia psikologi sampai stigma bahwa orang ke psikolog itu adalah orang gila gitu. Ngapain sih, nggak perlu cerita, nggak perlu ke psikolog, ke psikiater karena menganggap bahwa itu orang gila gitu. Nah itu kan jadi tantangan buat kamu gitu. Apa yang mau kamu lakukan gitu untuk agar psikologi ini tuh bisa friendly gitu ya, bisa diterima sama masyarakat umum sekarang ini gitu, dengan nggak takut lagi datang ke psikolog gitu. Mau gimana Pe? Aku sih kepikirannya pengennya sih bikin psikolog itu mengajak masyarakat buat sadar bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi kan kalau kita sakit fisik, sakit perut, pusing, itu kan ke dokter ya, tinggal ke dokter dan itu nggak dijudge kenapa-kenapa kan. Betul, betul. Bahkan sakit jantung pun ke dokter ya nggak apa-apa ya. Kan nggak apa-apa kan, separah apapun kan. Sakit kulit gitu ya. It's okay gitu. Nah aku pengennya sih, aku tuh bisa mengedukasi gitu bahwa ini mental ini sama pentingnya loh. Si fisik sama mental ini tuh saling mempengaruhi. Ketika fisiknya sakit bisa ngaruh ke psikologis, ketika psikologisnya sakit bisa ngaruh ke fisik juga gitu kan. Itu saling mempengaruhi gitu. Dan yang paling parah sih gini Pak, kalau sakit fisik itu dirasain sendiri ya sama kita. Tapi kalau sakit mental itu bisa serumah juga ikut sakit. Nah iya. Gitu kan. Justru sehatnya fisik tuh dari mental sebenarnya awalnya gitu kan. Tapi kan kadang itu susah ya Pak ya gitu. Apalagi kamu nanti yang akan terjun jadi seorang psikolog klinis gitu kan. Berarti kamu pengen banyak ngedukasi orang-orang tentang kesehatan mental gitu ya. Nah kamu sendiri ngerasa gimana nih Pak di dunia perpsikologian? Kalau tadi kan kamu udah ngomong nih di dunia pendidikan, kalau di dunia psikologi apa sih harapan DP gitu ke depannya? Iya jadi orang-orang pengennya sih
ya it's okay buat pergi ke psikolog, it's okay buat ngerasa nggak baik-baik aja, pergi ke konselor, ngelakuin assessment. Pengennya sih itu tuh jadi hal yang lumrah gitu, dan itu tuh bagian dari bukan hanya mengobati diri, tapi juga bagian dari untuk merawat diri. Betul. Kayak gitu, karena kan ya namanya fisik, namanya psikologis itu harus dijaga kesehatannya, kayak gitu. Oke. Berarti memang sekarang ini dunia psikologi itu belum se-familiar dunia medis ya, gitu. Karena kemarin aku baca postingannya salah satu psikiater ya di medsos, nanya kayak gini. Kira-kira kebanyakan kan sekarang tuh orang ngomong kenapa nggak mau ke psikolog, itu kebanyakannya tadi stigmanya itu takut disangka orang gila gitu ya, takut disangka sakit jiwa dan lain-lain. Ternyata itu di tahun lalu, ternyata di tahun sekarang kebanyakan ke psikolog itu mahal. Karena memang ada beberapa yang nggak di cover BPJS juga kan untuk kesehatan mental ini gitu. Nah, kira-kira sampai dokter itu tuh nanya, emang berapa sih cocoknya harga psikolog atau psikiater itu untuk mereka tuh menganggap bahwa ini tuh murah gitu. Padahal di dunia medis pun ketika kita datang ke dokter ya Pak ya, satu kali konsul itu bisa di 250.000, 350, bahkan kalau profesor itu bisa 800, 700 kan gitu. Tapi mereka tidak menganggap itu mahal. Nah, kira-kira apa sih Pak menurut DP yang bikin orang itu menganggap ke psikolog itu mahal? Apa karena cuman masa ngomong doang juga harus bayar misalnya kayak gitu? Gimana Pak? Ini kali ya, karena mungkin yang diobatinnya tuh nggak kelihatan teh. Jadi kan ya namanya psikologis gitu, biasanya adanya di alam pikiran gitu, mental, nggak kelihatan gitu. Jadi nganggapnya ketika keluar ruangan konseling tuh mereka nganggapnya oh cuma gini doang, cuma ngobrol doang. Padahal kan sebenarnya kita ngobrol juga kan pakai tekniknya dipelajari gitu, kita seriusin tuh. Pakai ilmu gitu ya Pak? Pakai ilmu, kita seriusin bertahun-tahun belajar tuh kan. Haus, Pak. Ya buat itu gitu loh. Betul. Jadi ya sebenarnya mah sama aja. Sama aja ya. Cuman mungkin karena tadi itu ya, outputnya nggak kelihatan. Outputnya nggak kelihatan, belum familiar juga. Tapi alhamdulillah ya, sekarang banyak lembaga-lembaga psikologi tuh yang di medsos juga mereka edukasi. Walaupun sekarang masih banyak sih Pak yang apa sih namanya, edukasinya tuh sesat, nggak sesuai dengan teori ilmiahnya, sama definisi operasionalnya enggak. Pokoknya mah yang penting mah FYP aja. Terus nanti orang-orang jadi self diagnosis gitu kan. Bahkan banyak banget apa ya namanya, tes psikologi yang sebenarnya itu tuh nggak ilmiah gitu Pak. Nah itu kan jadi tantangan banget buat DP nih ya, sebagai seorang psikolog nantinya, seorang psikolog klinis, gimana menjawab tantangan-tantangan yang sekarang itu banyak banget tes psikologi yang murah, mudah, tapi nggak ilmiah. Gimana Pak? Iya, kayak itu Pak. Apa Pet Life, MBTI juga kan itu masih diragukan validitasnya. Sidik jari misalnya. Ya yang gitu-gitu gimana tuh Pak? Sekarang tuh kan orang tuh kan pengennya yang gampang ya, pengennya yang simple gitu. Sedangkan ketika kita berusaha untuk memahami kondisi psikologis kita tuh, itu butuh serangkaian tes kan, yang memang itu sudah teruji ilmiah, sudah teruji validitasnya gitu. Jadi pengennya sih ya balik lagi tadi ke edukasi ya, edukasi masyarakat bahwa nggak semua alat tes itu valid, yang pertama. Dan untuk bisa memahami diri kita lebih baik itu perlu cara-cara yang benar gitu, yang benar ya, ilmiah. Oke. Dan lagian ya Pak, ketika kita tes psikologi aja nih setahun ini dan tahun depan bisa aja berubah ya Pak ya. Iya betul. Nggak bisa yang hari ini kita tes nih,
terus itu selamanya bahwa kita tuh Iya. otak kanan, Mm-mm. bahwa kita tuh bagusnya di air kan nggak semuanya gitu kan. Tes psikologi aja ada apanya ya namanya, maksudnya kayak Expirednya. ada expirednya, ada kadaluarsanya gitu kan, kalau nggak salah di 6 sampai 1 tahun ya, 6 Iya. bulan sampai 1 tahun, karena manusia itu dinamis ya. Betul. Tergantung treatment apa Iya. gitu yang kita lakukan, atau perubahan apa yang Iya. kita lakukan selama kita setahun itu kan. betul. Jadi nggak bisa ngejudge bahwa diri kita ini selamanya akan seperti itu Ya, gitu bisa kan. aja misalnya hari ini kita tes psikotes nih. Besoknya misalnya amit-amit kita kehilangan orang yang kita sayang. Itu kan bisa aja ngeganggu. Iya kan, itu ada guncangan ya, Betul. guncangan psikologis, bisa aja jadi mengganggu kan yang tadinya baik-baik aja. Berarti memang sebaiknya tes psikologi itu adalah ke tempat yang betul-betul paham dan Iya. ditangani oleh profesional gitu ya, bukan yang, dan nggak judgement sampai ke depannya ya Pak ya. Iya. Misalnya hari ini kita hasilnya ini, selamanya kamu sampai seumur Iya. hidup bakal gitu, enggak juga kan. Jangan ya, Pak ya. dijadiin patokan untuk Ya, validasi untuk kita berperilaku juga gitu. betul. Nah, DP juga kan selain tadi seorang guru, konten kreator di Sintesa, terus calon psikolog juga, amin ya. Amin. DP juga kan pasti sebagai individu gitu ya, yang sebenarnya kan individu tuh nggak unity ya Pe, Yes. karena ada tadi tuh ada ego, super ego, id segala macem yang tiap hari tuh pasti berinteraksi dengan kita gitu ya. Nah, pernah nggak sih Pe ngerasa bahwa DP tuh nggak suka banget sama diri tentang apa? Oke. Dan kalau kenapa gitu? Tadi bahas teori ya, teori-teori. Ini langsung ke diri. Yang aku nggak suka sama diri. Apa ya? Aku tuh terlalu takut ya orangnya. Takut mau ngambil keputusan, takut untuk belajar hal baru, kayak gitu sih. Itu yang bikin aku tuh nggak suka gitu sama Oke. diri aku sendiri. Ya, itu yang bikin kamu nggak suka sama diri kamu sendiri. Pengen ngomong apa Pe sama dirinya? Pengen ngomong apa ya? Sama diri yang takut itu. Jangan takut tuh gitu. Ayo coba hal baru gitu. Ayo ketika aku memutuskan untuk mengabaikan rasa takutnya, bukan mengabaikan ya, memvalidasi tapi bisa mengovercome si rasa takutnya. Ayo tuh aku tuh bisa maju lebih baik gitu, jadi orang yang lebih baik. Gitu. Aku bisa belajar banyak hal tuh di situ. Berarti dengan kamu ngomong, ayo atuh gitu ya. Walaupun nanti apa yang kamu lakukan itu, yang ditakutkan itu terjadi, tapi pasti kan bakal tetap ada ada hikmahnya gitu dari Iya. kejadian tersebut, dan ada hal-hal yang bisa kamu pelajari gitu ya. Betul. Tapi gimana Pe kalau si rasa takut itu tuh ngambil alih dirinya gitu, kayak bener-bener nggak mau melangkah sama sekali. Mungkin itu tandanya kita harus peluk si rasa takutnya mungkin ya. Karena mungkin rasa takut yang ngehambat itu karena dia udah lama nggak diabaikan. Jadi akhirnya dia ngambek. Jadi akhirnya bikin ke diri kitanya Ngambil alih gitu. ngambil alih. Kita jadi nggak punya kendali atas diri lagi. Oh gitu. Jadi rasa takut yang diabaikan atau emosi apapun lah yang diabaikan Cuma takut. itu akan ngambil alih diri kita ya Pak ya. Ketika nggak diasuh, nggak didengerin. Nggak diasuh, nggak didengerin. Nah biasanya kayak gimana Pak? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman, dikasih paham. Aduh, dikasih paham. Kasih paham. Gimana caranya itu tuh dalam sebuah kasus misalnya gimana tuh saat respon saat emosi kita tuh ngambil alih diri kita gitu. Sering banget kan aku takut ya. Yang akhirnya aku tuh malah diem gitu karena nggak berani ngambil keputusan gitu. Akhirnya aku stay di satu tempat, Gak ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain. Gitu. Akhirnya lama-lama jadi apa ya? Istilahnya mungkin gejala depresi gitu ya, karena Oke. terus-menerus berkutat di pikiran yang sama, di emosi yang sama gitu, karena ya itu karena tadi si rasa takutnya tuh nggak divalidasi gitu. Oke. Padahal kan sebenarnya takut juga nggak apa-apa. Gak apa-apa Nggak apa-apa banget. banget kan. Itu yang namanya emosi kan it's okay gitu, Iya. malah kan harus
dialirkan, diterima ya. Gitu. Karena kebayang kalau kita nggak punya rasa takut, gimana ya? Berarti Iya. orang-orang yang rasa takutnya udah hilang, itu tuh ini juga ya, bahaya juga ya. Dia nggak akan Gitu. survive kan. Rasa takut tuh kan bikin kita apa ya? Waspada, tetap hidup gitu. Jadi si kemampuan untuk survive-nya itu Ya. lebih tinggi gitu dibandingkan orang-orang yang tidak bisa merasakan rasa takut Iya. lagi ya gitu. Kayak kalau itu kayak kasus-kasus misalnya self harm, bunuh diri, itu rasa takutnya udah hilang berarti. Nampaknya iya. Karena mereka nggak takut loh. Maksudnya nggak takut mati, aku aja takut mati ya gitu. Kayak gitu. Mungkin apa ya? Kesusahan yang mereka alami sekarang itu lebih sakit dibandingkan menyakiti dirinya sendiri gitu. Oke. Jadi apa yang terjadi ya dia ngelakuin self harm tuh ya dia nggak sakit lagi gitu karena Udah nggak ngerasain. dia udah ngerasain sakit yang lebih sakit gitu. Oke. Sehingga itu tuh jadi pelarian. Iya, dan itu kan pasti nggak tiba-tiba ya. Itu kan tertumpuk dan seterusnya sampai ada di titik orang sudah tidak takut lagi sama kematian, sama rasa sakit gitu kan. Oke, Pe. Wah, berarti emang Ya. psikologi itu sepenting itu ya, Pe. Ketika aku sampai pernah mikir gini, Pe, kenapa ya psikologi itu nggak dipelajarin kayak PKN gitu di SMP, SMA gitu ya, yang basicnya aja lah gitu. Iya. Tentang kenal yang namanya emosi, sadar harus gimana sih cara meregulasi emosi. Nah, kan aku tertarik dengan DP ngajar ke kelas gitu ya, dan itu mestinya nih Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia harusnya setiap sekolah itu menjadikan psikologi itu jadi apa ya namanya? Ya, pendidikan dasar lah gitu. Pendidikan dasar gitu, kayak ininya lah first aid-nya gitu Iya. kan. Jadi biar mereka tuh tahu, paham dan gimana negaranya mau sehat kalau Iya. anak-anaknya juga nggak sehat gitu. Tapi pernah nggak Pe ngerasain di satu titik DP menyesali sesuatu dan kayak pengen balik lagi ke belakang pakai mesin waktu misalnya teh kayak lagu Menyesali. Budi Doremi. Kalau sekarang sih enggak ya. Kalau sekarang enggak, tapi dulu ya. Dulu pernah menyesali sesuatu. Mungkin Tapi bukan yang naik kereta terus diputusin, bukan. bukan. Oke. Balik lagi ke yang tadi, ke rasa takut. Kalau bisa muter waktu ya. Aku sih pengennya ngomong ke orang-orang terdekat aku untuk aku tuh jangan dimanja tuh. Oh Gitu. oke. Karena kamu ngerasa rasa takut itu muncul karena kamu dimanja. Iya, aku tuh terlalu banyak dilarang. Oh oke. Dilarang. Dilarang dan sering difasilitasi kali ya. Ya, jadi akhirnya aku takut buat ngambil keputusan karena Oke. segalanya udah tersedia gitu. Keputusannya tinggal dipilih, tinggal diambil. Aku nggak usah mikir. Oke. Ketika ada masalah udah diselesaikan. Yang akhirnya aku nggak punya kesempatan untuk bisa belajar menyelesaikan masalah sendiri gitu. Problem solvernya kurang gitu ya. Tapi Problem akhirnya solvingnya. kalau sekarang sih aku udah nggak punya pikiran untuk balik ke masa lalu. Karena apa ya? Karena aku sekarang meyakini bahwa apa yang sudah terjadi memang seharusnya terjadi gitu. Dan itu teh Allah kasih teh bukan semata-mata ingin kayak gitu, tapi ingin aku teh belajar dari itu teh. kejadian tersebut Iya, gitu. kayak Oke. Nah, berarti Pak, kalau ada orang ngomong orang psikologi itu rata-rata sekolah karena berobat jalan, gimana? Kalau aku sih enggak ya. Oh enggak berobat jalan Enggak. ya? Oh enggak. Berobat jalan sih. Pada Gimana akhirnya sih? enggak berobat jalan, tapi berobat jalan gimana ketika sih? masuk aku tidak berniat untuk berobat jalan. Tapi ternyata setelah masuk psikologi aku paham dengan kesehatan mental. Oh ternyata aku tuh sebenarnya nggak baik-baik aja dan perlu penanganan juga sebenarnya. Penanganan juga. Tapi kan dari kamu belajar, dari kamu kuliah gitu, banyak hal-hal yang bisa kamu dapet gitu ya, seolah-olah itu tuh berobat jalan gitu. Yang aku kan. syukuri ketika jadi mahasiswa psikologi itu kita lebih cepat aware
Iya, dengan benar. kondisi mental kita sendiri gitu. Tuh. Karena kita udah tahu variabel-variabel psikologinya apa, Iya. hal yang menyebabkannya apa kayak gitu. Ini aku kayaknya lagi stres nih namanya gitu ya. Jadi punya label ya Ya. sama dirinya. Loh kayak ini aku lagi nggak nyaman nih, lagi marah, lagi sedih gitu kan. Jadi paham gitu Iya. atas perasaan yang lagi dirasain gitu ya. Nah tapi kan banyak banget nih kayak yang nganggep bahwa aduh enak banget nih kalau punya suami, punya istri, psikolog, paham psikologi gitu ya. Terus aktivis psikologi gitu ya, praktisi dan segala macam. Kayaknya tuh enak, adem ayem gitu, nggak akan berantem gitu. Itu gimana Pak? Emang iya gitu kalau misalnya aku temenan sama kamu tuh kita nggak akan ada konflik gitu karena kamu teh psikolog gitu, paham banget sama perasaan orang lain gitu. Enggak juga sih, Enggak juga ya. Karena kan ya kita psikolog juga manusia tuh. Betul. Punya kita teh nggak selama jadi psikolog gitu. Cuma memang yang apa ya? Keuntungannya adalah kita teh lebih cepat untuk meredakan konfliknya. Kita teh lebih cepat menyadari bahwa misalnya pasangan kita tuh punya masalah tuh kita lebih cepat untuk sadar akan hal itu gitu. Iya. Jadi copingnya teh bagus gitu ya cara menyelesaikan masalahnya. Emang DP udah punya pasangan sekarang? Enggak sih, belum. Oh belum. Kirain udah ada pasangan juga, udah ada yang calon. mau, ada yang mau. Gitu. Beneran nih belum mau dipromoin? Jangan. Nanti cari sendiri aja. Oh nyari sendiri aja gitu ya, nggak usah dicariin ya? Nggak usah. Oh, nggak usah dikenalin juga? Nggak usah. Kan ada yang dikenalin tapi udah mau nikah? Banyak. Enggak lah, nanti cari Oh, sendiri. nanti cari sendiri aja. Oke, kalau gitu. Saat terakhir nih, Oke. apa yang pengen DP sampein? Ini mah terserah sih ya. Mau ke pemerintah, mau ke anak-anak, mau ke orang-orang, atau mau ke diri sendiri tentang gimana sih, sepenting apa sih ketika kita tuh sehat mental gitu. Silakan Pe, bisa ngomong ke sini ke teman-teman. Buat pemerintah. Ayo tuh diseriusin Bapak Menteri tentang kesehatan mental yuk. Apa ya? Lebih diseriusin, lebih diperbanyak lagi guru BK-nya. Kalau perlu masukin psikolog, jadi PNS di sekolah kayak gitu biar kesehatan mental siswa-siswi kita teh terjaga gitu. Dan untuk masyarakat, ayo kita sadar sama kondisi mental kita sendiri. Kita sadar apa yang terjadi sama diri kita sendiri yang nantinya ketika kita udah mulai sadar nih dengan apa yang terjadi sama kita bisa lebih optimal dalam bekerja, dalam sekolah, dalam mencapai mimpi-mimpi kita. Oke. Nah, gitu teman-teman Teh Fitri semuanya yang nonton YouTube-nya di Sintesa Wellness, ternyata bahwa sekarang ini kita harus menerima kenyataan bahwa kesehatan mental itu belum menjadi prioritas utama sih sebenarnya, baik dari pemerintah negara kita ya gitu, dari dirinya pun masih mengabaikan rasa itu, belum urgent atau sepenting kesehatan fisik gitu. Dan biasanya kesehatan fisik itu kita lebih aware, aduh sakit pinggang nih kayaknya apa ginjal ya gitu kan, kurang minum gitu ya, kita udah aware banget dan bisa mengidentifikasi gitu, aduh pusing sebelah kanan dan segala macam. Tapi karena mungkin kesehatan mental ini kasat mata gitu ya Pak ya, jadi nggak bisa kelihatan gitu. Tidak kasat mata. Iya tidak kasat mata, goib. Jadi akhirnya kadang orang-orang itu nggak bisa ngenotis gitu dirinya teh lagi ngerasa apa ya, lagi kerasa apa, tiba-tiba datang ke psikolog atau ke konselor itu sudah dalam keadaan yang parah atau dalam keadaan yang sudah nggak punya kendali sama dirinya, kan itu bahaya banget gitu. Nah buat temen-temen di luar sana yang pengen ngedalamin psikologi tapi kalian bukan orang atau bukan backgroundnya psikologi, kalian bisa banget tonton YouTube-nya Sintesa, YouTube-nya Kang Zen, di follow IG-nya Sintesa dan Kang DP juga. Insya Allah nanti di sana akan dibahas sedikit-sedikit tentang bagaimana kita mengenal psikologi, karena psikologi itu penting banget loh teman-teman. Itu ada di keseharian kita. Betul, itu tuh ada di keseharian kita banget, deket sama kita banget gitu, dan penting banget. Dan mudah-mudahan nanti psikologi dasar itu
bisa jadi mata pelajaran ya di anak-anak SMA lah minimal ya, di SMA atau SMP SMA yang sudah bisa mulai merasakan gitu, udah mulai bisa memvalidasi perasaannya gitu teman-teman. Buat teman-teman yang mau nanyain tentang psikologi ke Kang DP bisa komen di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.